saya ingin konsultasi KB, Ibu. Sebelumnya Ibu sudah tahu apa itu KB? Belum, Ibu. Berarti Ibu belum tahu tujuan dari KB itu apa ya? Iya, Ibu. Kira-kira Ibu nanti mau pakai KB apa? Kira-kira saya ingin pakai KB AKDR, Ibu. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu KB AKDR ya, Bu. AKDR ialah kontrasepsi yang mengandung hormon berbentuk seperti huruf T dan dia akan dimasukkan melalui vagina ibu. Hanya itu penjelasan singkat mengenai metode KB AKDR. Sebelumnya, Ibu harus tahu ya beberapa hal mengenai KB. Ada beberapa jenis KB yang bisa menjadi pilihan Ibu seperti metode KB alami, yaitu seperti kontrasepsi mal, kalender, lender cervix, kemudian metode suhu basal, simptom termal, senggama terputus, dan ada juga KB yang mengandung hormon seperti pil kombinasi, cincin vagina voya kombinasi, dan juga metode KB kontrasepsi promestin, yaitu suntik, pil, kemudian implan, dan AKDR. Lalu metode barrier seperti kondom, kemudian diafragma, dan spermisida. Lalu yang terakhir yaitu ada metode kontrasepsi mantap seperti tubektomi dan vasektomi. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa mengenai metode AKDR dan beberapa metode KB lainnya. Sekarang apakah Ibu ingin tetap menggunakan KB AKDR atau KB yang lain? Iya, tetap. Tetap ya, Bu? Berarti saya akan menjelaskan lebih lengkap dan detail mengenai metode KB AKDR. Metode KB AKDR ini memiliki cara kerja dan mengubah susunan kimia yang dapat merusak sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi. Kemudian diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Kemudian ada juga keuntungan dari metode KB AKDR ini, yaitu berlaku jangka panjang, tidak berpengaruh terhadap ASI, kemudian dapat segera dipasang pasca persalinan, kemudian pasca abortus, dapat digunakan sampai menopause. Ada juga kerugian dari AKDR, tidak memberikan perlindungan terhadap infeksi, lalu menular seksual, diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan, kemudian perlu tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutannya. Harus rutin melakukan pemeriksaan benang. Bagi perempuan yang tidak boleh menggunakan metode KB ini, yaitu ada kemungkinan hamil, kemudian perdarahan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian infeksi pada bagian reproduksi, IMS, HIV atau AIDS, kemudian penyakit radang panggul, dalam 3 bulan terakhir menderita TB panggul, lalu infeksi setelah melahirkan atau kebutuhan. Kemudian ada juga kanker pada genitalia dan sering berganti pasangan. Kemudian ada beberapa efek sampingnya, yaitu kram selama beberapa hari, kemudian bercak atau flek selama beberapa minggu, kemudian haid lebih lama dan lebih banyak, lalu bercak di antara siklus haid, kram atau nyeri, kemudian selama haid benang hilang dan keputihan. Di sini Ibu bisa lihat bentuk alatnya ya, Bu. Sini. Baik Ibu, itu yang bentuk huruf T itu dikelilingi oleh tembaga. Sampai di sini Ibu ada yang Ibu tanyakan? Tidak. Selanjutnya saya akan melakukan penapisan kehamilan ya, Bu. Saya akan menanyakan beberapa hal untuk memastikan bahwa Ibu tidak dalam keadaan hamil saat ini. Sebelumnya, apakah Ibu memiliki bayi kurang dari 6 bulan? Punya. Apakah Ibu melakukan hubungan seksual sejak haid terakhir? Belum. Apakah Ibu baru melahirkan bayi kurang dari 4 minggu? Tidak. Apakah Ibu sekarang dalam siklus haid? Tidak. Apakah Ibu mengalami keguguran 7 hari terakhir? Tidak. Apakah Ibu sebelumnya Ibu menggunakan metode kontrasepsi secara tepat? Tidak. Selanjutnya saya akan menanyakan beberapa hal lagi ya, Bu, mengetahui kondisi medis Ibu ya. Waktu pertama dapat haid pada umur berapa ya, Bu? Umur 12 tahun. 12 tahun. Ibu pernah punya riwayat kanker payudara? Tidak. Kanker serviks? Tidak. Penyakit hepat? Tidak. Penyakit jantung? Tidak. Hipertensi? Tidak juga. Obesitas? Tidak. Diabetes? Tidak. Ibu merokok? Tidak. Suami Ibu merokok? Tidak. Sakit kepala seperti migrain? Tidak. HIV? Tidak juga. IMS? Tidak. Penyakit radang panggul? Tidak. Sepsis? Tidak. Baik Ibu.
Berdasarkan penapisan dan keadaan medis ibu, bahwa ibu cocok ya menggunakan metode KBA-KDR ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih lengkap dan detail lagi ya Bu. Ya. Konseling KBA-KDR ini, berdasarkan penapisan dan pelayanan medis tadi, ibu cocok menggunakan AKDR. Kemudian saya akan menjelaskan cara kerja AKDR. Cara kerja AKDR ini yang pertama yaitu mengubah susunan kimia yang dapat merusak sel sperma dan sel telur sebelum terjadi fertilisasi. Lalu diselubungi kawat halus yang terbuat dari tembaga. Kemudian adapun keuntungan dari AKDR yaitu jangka panjang tidak berpengaruh terhadap ASI, dapat segera dipasang setelah pasca persalinan, pasca abortus, dan dapat juga digunakan sampai menopause. Ya. Baik Ibu, adapun kerugiannya yaitu tidak memberikan perlindungan terhadap INS dan diperlukan pemeriksaan dalam sebelum pemasangan. Selanjutnya perlu tenaga terlatih untuk pemasangan dan pencabutan harus rutin melakukan pemeriksaan benang. Yang tidak boleh menggunakan AKDR hamil, peradangan vagina yang tidak diketahui penyebabnya, kemudian infeksi pada organisasi reproduksi, kemudian INS, HIV atau AIDS, kemudian penyakit radang panggul dalam 3 bulan terakhir, infeksi setelah melahirkan atau keguguran, kanker pada genitalia dan sering berganti pasangan. Adapun efek sampingnya yaitu kram selama beberapa hari, bercak atau flek selama beberapa minggu, haid lebih lama dan lebih banyak, kemudian bercak di antara haid, kram atau nyeri selama haid, benang hilang dan keputihan. Ini contoh alatnya ya Bu. Ya. Nanti alat ini akan dimasukkan melalui rahim ibu ya. Ya. Oke, sampai di sini apakah ada yang ibu tanyakan lagi? Tidak. Berarti nanti ibu di saat memasang alat AKDR, ibu tidak perlu khawatir karena privasi ibu akan kami jaga ya. Ini dilakukan di ruangan tertutup ya Bu. Ya. Sebelum melaksanakan pemasangan AKDR nanti akan dicek dulu seperti tekanan darah, berat badan, dan cek pemeriksaan dalam. Nah ibu setelah dipasang KB, setelah pemasangan AKDR, ibu harus datang di klinik setelah 1 bulan ya, untuk cek kontrol. Kemudian jika ibu mengalami efek samping, ibu juga harus datang ke klinik atau puskesmas terdekat. Di sini juga bisa. Lalu ibu harus rutin pemeriksaan benang selama 1 bulan. Selama bulan pertama, periksa secara rutin, terutama setelah haid. Kemudian setelah bulan pertama pemasangan, hanya perlu diperiksa jika ibu mengalami kram perut atau nyeri setelah senggama. Selanjutnya ibu harus ingat juga pemasangan AKDR ini jangka waktunya hanya 10 tahun. Jadi setelah 10 tahun itu ibu harus ke sini untuk rencana memakai KB selanjutnya ya. Ya. Ibu bisa datang ke sini setiap saat jika ibu membutuhkannya. Sampai di sini ada yang ibu tanyakan lagi? Tidak. Ya. Kalau tidak ada berarti semuanya sudah jelas ya Bu? Ya. Nah, nanti saya akan memberikan ibu kartu KB dan nanti saya akan mengisi biodata ibu. Sampai di sini, terima kasih Bu. Sama-sama.